Selamat siang, Bu. Selamat siang juga. Apa kabar, Bu? Baik, Nak. Kamu kabarnya gimana? Baik juga, Bu. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Soki, Bu. Oh iya, baik Soki. Maafkan saya ya karena belum memiliki kontakmu sebelumnya. Oh iya, tidak apa-apa. Oke. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling seperti ini? Belum sih, Bu. Makanya saya agak deg-degan, Bu. Ya, tidak apa-apa. Ibu juga melihat dari raut wajahmu, kamu tegang dan agak sedikit gugup ya. Iya, Bu. Oh iya, sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira kamu suka kegiatan dance nggak? Menari gitu? Kebetulan saya suka, Bu. Saya suka melihat video menari begitu, Bu. Dan juga sering mengikutinya. Oke, baik Soki. Jadi, agar Soki merasa nyaman dan tidak terlalu tegang selama proses konseling ini, gimana kalau kita bersama-sama dance, biar ya nggak terlalu tegang? Tapi saya malu, Bu, kalau di depan Ibu. Tidak apa-apa, Soki. Kita coba dulu yuk. Kita menari bersama-sama kok, tidak hanya Soki sendiri. Oh, begitu, Bu. Baiklah, Bu. Videonya dari Ibu apa dari saya? Boleh dari Soki sendiri. Dance dengan gerakan seperti apa yang membuat Soki nyaman. Silahkan dipilih sendiri, kemudian di-share screen, supaya kita bisa bergerak bersama. Baik, Bu. Udah kelihatan nggak? Belum, coba diklik videonya. Baik. Oke. Di-share sound jangan lupa ya, biar suaranya terdengar. Ya, langsung aja ya, Bu. Ya, coba suaranya udah kedengaran atau belum? Dicoba diputar dulu aja. Oh iya, coba diputar dulu ya, Bu. Baik, Bu. Ayo, Bu. Yuk. Yang semangat ya, Soki. Udah? Oke. Soki ternyata hebat juga ya dance-nya, cuman memang masih agak malu-malu. Makasih ya, Bu. Saya menjadi lebih lega gitu, Bu. Oke, gitu dong Soki. Ibu jadi senang kalau kamu udah santai kayak gini. Iya, Bu. Nanti kan kita enak gitu kan kalau konselingnya lancar, dan Soki juga ceritanya tanpa ada rasa gugup dan tegang. Iya sih, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya, Bu. Sekarang Soki rasa kita bisa lanjutkan konselingnya, Bu. Baiklah, berarti
Soki belum tahu ya tentang bagaimana konseling ini akan berlangsung. Belum sih, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Dalam konseling ini sangat dijunjung asas kerahasiaan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir untuk bercerita dengan Ibu. Sudah pasti Ibu akan menjaga semua rahasia dalam cerita kamu ini. Begitu ya, Bu. Lalu apalagi, Bu? Iya, begitu. Selanjutnya, mari kita bersepakat ya. Karena konseling ini dilaksanakan secara online menggunakan platform Zoom, maka Ibu minta jaringan di daerah kamu juga bagus-bagus saja. Karena selama konseling ini berlangsung, Soki harus mengaktifkan mikrofon dan kamera. Soki bisa mematikannya jika dalam keadaan terdesak. Tapi sebelum mematikannya, Soki terlebih dahulu harus mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ibu. Bagaimana? Kamu setuju? Baik, Bu. Saya setuju, Bu. Baik. Lalu perlu diingat juga bahwa tujuan konseling kita di sini bukan untuk menghilangkan masalahmu ya, namun Ibu sebagai konselor membantu Soki menguraikan masalah yang dimiliki Soki agar Soki bisa lebih memahami kira-kira jalan keluar apa yang cocok untuk Soki sendiri. Begitu ya? Oke. Sekarang sudah pukul 2 siang. Apakah kamu masih ada jam mata kuliah dan ada kesibukan lain, Soki? Tidak ada, Bu. Hari ini kuliah saya sampai jam 10 karena harus menyelesaikan tugas kelompok setelah kuliah tadi, Bu. Oh begitu, baik. Berarti jadwal jam 2 ini sudah kosong ya? Sebenarnya tidak sih, Bu. Saya masih harus menyelesaikan tugas kelompok. Lalu, apakah kamu sudah memberitahu teman-temanmu akan konseling yang akan kamu lakukan ini? Halo Soki, apakah suara saya terdengar jelas? Jika jelas, bisakah kamu memberikan konfirmasi kepada saya dengan suaramu atau dengan pergerakanmu? Karena kita sedang menggunakan Zoom sekarang. Jadi, begini, Bu. Setiap saya mengingat tugas kelompok, saya merasa takut, Bu. Mengapa kamu berperasaan seperti itu? Saya mendapat kecaman dari teman-teman, Bu. Ada apa dengan teman-temanmu, Soki? Baik, saya rasa masalahmu cukup kompleks ya, sehingga kamu tidak mampu menguraikan satu demi satu kisahnya. Apakah kamu merasa keberatan untuk bercerita kepada saya tentang permasalahanmu? Tiap kali saya mengingat ucapan-ucapan yang keluar dari teman-teman dan perlakuan mereka, saya merasa sakit hati sekali, Bu. Ada rasanya saya ingin membalas, namun takut. Merasa walau mereka itu bergerombol, sedangkan saya hanya sendiri, pendiam lagi. Baik, Soki, bisa kita bersama-sama menguraikan cerita permasalahanmu secara rinci dan satu demi satu. Jika masalah yang kompleks ini tidak diuraikan satu demi satu, konseling ini tidak dapat membukakan jalan penyelesaiannya. Baik, Bu. Saya akan memulai dari cerita awal kuliah karena awal mulanya dari saat itu sejak semester 1, Bu. Saya adalah anak pendiam. Ketika dosen memberikan tugas kelompok, saya tidak aktif, Bu. Bukan karena saya malas mengerjakan, namun saya merasa tidak sepaham dengan mereka saja. Saat semester 1, teman-teman masih bisa mengerti sikap saya sehingga saya diberi bagian satu pertanyaan dan saya harus mengerjakan sendiri. Saya tidak keberatan sih. Namun ketika naik semester 3 dan pada masa pandemi ini datang, saya semakin terbebani. Saya banyak diancam jika tugas kelompok itu tidak sesuai deadline yang mepet, terutama pada tugas kelompok.
membuat saya harus banyak waktu untuk mengerjakan tugas pribadi saya agar tugas kelompok itu selesai, Bu. Baik, Soki. Apa saya boleh tahu bentuk ancaman apa yang kerap kali kamu dapatkan? Kerap kali saya dipukuli, Bu, dan juga dibully karena katanya penampilan saya tidak menarik dan culun. Saya sangat menyayangkan dengan kejadian yang terjadi pada dirimu ya, Soki. Sudah dari semester 3 ini ya, kamu mendapatkan perlakuan tidak wajar oleh teman-temanmu. Tapi apakah saya boleh tahu satu hal? Boleh, Bu. Maaf ya jika ini memberatkan pikiranmu. Jika tidak ingin menjawab juga tidak apa-apa. Apakah kamu tinggal bersama dengan orang tuamu? Ya, Bu, benar. Baik, Soki. Apa kamu berhubungan baik dengan orang tua? Ya, lumayan sih, Bu. Kok lumayan? Bisa tolong dijelaskan lagi? Ya, papa dengan mama saya terus bekerja, Bu. Saya jarang bertemu jadinya. Papa sama mama berangkat pagi kan, jam 5. Sedangkan saya belum bangun. Saya bertemu kembali setelah malam, Bu, sekitar jam 9-an lah. Saat itu, pasti papa dan mama masih duduk santai di TV. Saya ingin ngobrol, tapi papa dan mama pasti sudah capek, Bu. Saya berusaha mengerti, sehingga saya juga diam dan tidak jadi mengobrol. Oh begitu, baik. Kalau boleh tahu, kamu dengan orang tua sudah berapa lama tidak berkomunikasi dengan rutin? Sejak saya SMP, Bu. Kayaknya sudah dari itulah, Bu, saya kurang berkomunikasi. Oke, baik Soki, tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah banyak jujur dengan Ibu. Permasalahanmu ini tentunya akan berjalan lancar jika kamu terus terbuka, jujur, dan percaya dengan saya. Ya, Bu, sama-sama. Baik Soki, begini ya. Ibu menangkap permasalahan yang terjadi padamu. Pertama, kamu mengalami masalah dengan teman-temanmu dalam kasus tugas kelompok. Yang kedua, saya menangkap masalah dengan komunikasi antara kamu dengan orang tuamu. Apakah benar begitu, Soki? Betul, Bu. Itulah yang terjadi dalam diri saya. Bisa saya sebut bahwa masalah awalnya sepertinya karena saya jarang berkomunikasi dengan orang tua saya, sehingga saya menjadi anak pendiam dan kurang bersosialisasi juga. Kemudian, karena saya kurang bersosialisasi dan menjadi anak yang diam-diam, bisa jadi teman-teman saya memanfaatkan saya, Bu. Makanya saya terlihat seperti orang yang nggak semangat lagi. Oke, baik Soki. Saya mengerti kondisimu sangat terdesak dengan banyak kepentingan yang meminta untuk dipenuhi sesegera mungkin dalam waktu yang cepat ya. Benar, Bu. Aku kadang menjadi sedih, Bu. Baik, jika begitu, apakah kamu setuju jika kita selesaikan satu demi satu permasalahanmu dalam sesi konseling ini? Bagaimana, Soki? Setelah saya tiba-tiba, saya rasa benar sih, Bu. Lebih baik dalam sisi ini saya menyelesaikan satu masalah dulu. Saya juga berharap jika dalam penyelesaian masalah yang utama ini juga dapat memberikan motivasi agar masalah yang lain dapat saya atasi juga. Nah, bagus Soki. Kamu sudah berpikir lebih maju sekarang. Sebelum kita mulai menyelesaikan masalahmu, kita bergerak sedikit dulu yuk. Ibu melihat kamu sudah mulai merasa tegang, jenuh, dan tidak rileks lagi nih. Ya, Bu, boleh, Bu. Apakah minum lagi, Bu? Tidak, Soki. Kita bergerak saja ya. Kamu bisa mengikuti gerakannya. Baik, Bu. Yang pertama, geleng-gelengkan kepalamu seperti ini. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Pusing ya?
Ya Bu, lumayan. Oke, terus yang kedua, kita cuma ada 2 gerakan. Yang kedua bahu. Bahunya dinaik turunkan seperti ini. Oke, itu juga 10 hitungan ya. Saya hitung dari awal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Nah, gimana nih perasaanmu sekarang? Iya nih Bu, saya sudah lebih rileks daripada tadi sih Bu. Baik, jika begitu. Kita lanjut menyelesaikan masalahmu ya. Menurut Soki, mana masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Saya rasa lebih tepat jika saya menyelesaikan masalah komunikasi dengan orang tua dulu Bu. Baiklah, menurut kamu kapan waktu terbaik untuk mengobrol dengan orang tuamu walaupun sebentar? Saya rasa tidak ada Bu. Loh, padahal tadi kamu katakan bahwa setelah pulang bekerja, orang tuamu menonton TV kan? Iya sih Bu. Lalu kemanakah kamu saat itu? Saya selalu di kamar Bu. Tidak pernah saya keluar kamar untuk menemui mereka. Orang tua saya mengira saya sudah tidur gitu. Karena suatu ketika saya haus dan keluar kamar, lalu bapak menanyakan saya apakah saya belum tidur. Saya katakan saja sudah, saya terbangun karena harus saja. Setelah itu mama menyambung begini Bu, ya sudah tidur lagi ya, biar besok semangat sekolahnya. Wah, berarti papa dan mama pernah dong mengajak kamu mengobrol, namun kamu menolak hal itu. Benar atau tidak? Benar sih Bu. Saya begitu karena ada satu hal Bu. Apa alasanmu menolak itu, Soki? Ya, saya jengkel dengan orang tua saya Bu. Seakan tidak ada waktu buat saya, sehingga balasan saya dengan diam saja Bu. Baik, jadi Soki ada perasaan kesal karena orang tua Soki terlalu sibuk ya. Iya Bu. Sekarang begini, tidak ada salahnya loh kita menurunkan ego kita untuk hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Dengan kata lain, orang tua Soki sudah bekerja keras untuk Soki. Mereka juga ingin mengobrol dengan Soki. Namun, yang menolak adalah Soki sendiri, bukan orang tua Soki kan? Ya Bu, benar. Nah, Soki sudah menyadari hal itu kan ya? Sekarang, kira-kira apa yang ingin Soki lakukan? Sepertinya saya akan mencoba menunggu orang tua saya untuk pulang ke kantor dan akan mengobrol sih, bercerita dan melepas semangat saya ke orang tua saya. Mungkin saya bisa bercerita tentang prestasi saya atau hal baik yang saya dapatkan di hari itu. Mungkin saya akan menceritakan bagaimana perkembangan saya selama saya bersekolah atau mencari ilmu. Wah, Soki sungguh kamu telah menemukan jalan keluar atas satu permasalahanmu ini. Jika kamu sungguh melakukan hal itu, kamu telah menurunkan egomu dengan sangat baik. Pelan-pelan orang tuamu menyadari hal itu dan komunikasi kalian akan lancar kembali. Iya Bu, saya juga senang di permasalahan saya juga tetap pada besarnya ego saya ya. Iya, betul. Baik, Soki, kita beralih ke masalah kamu dengan teman-teman kelompokmu ya. Apakah kamu bisa menceritakan apa yang terjadi dalam waktu-waktu dekat ini saat mengerjakan tugas kelompok? Jadi gini Bu, belum lama ini saya mendapat ancaman dari teman kelompok saya dan juga membuat saya menjadi tidak percaya diri sekarang. Ancaman apa yang kamu dapatkan? Salah satu dosen memberikan tugas kelompok itu ya Bu. Untuk kami, kelompok saya ada 4 orang. Mereka mengajak saya untuk mengatakan bersama di salah satu kafe dekat kampus ini.
saya datang bertemu dengan mereka. Ketika saya sampai, salah satu teman saya memaksa saya untuk mengerjakan dahulu karena mereka ingin hanya satu game lagi dan menyuruh saya duduk bersama dengan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mengajak saya dengan mengatakan penampilan saya jelek, Bu. Lalu, Saya kira mereka akan membantu saya mengerjakan tugas itu. Ternyata mereka bermain tak ada hentinya, Bu. Saya panggil mereka untuk mengerjakan, mereka malah tidak peduli. Terpaksa saya harus mengerjakan sendiri saja, Bu. Walaupun ini online, saya merasa keberatan karena saya tidak memiliki waktu luang untuk istirahat sebentar, Bu. Sampailah saya pada rasa lelah saya, Bu. Saya istirahat dulu untuk mengeluh punggung sejenak. Malas, salah satu dari mereka mengancam saya kalau tidak selesai hari ini akan dipukuli. Saya takut sekali, Bu. baik Soki, kamu diancam akan dipukul jika tugas kelompok itu tidak selesai hari itu juga. Benar, Bu. Saya takut sekali karena taruhannya antara diri saya dan nilai kami kan. Maka saya tidak berani mengelak. Baik, jika Ibu boleh tahu, kapan pengumpulan akhir tugas itu? 2 hari lagi, Bu. Wah, sangat pendek ya. Saya bisa catat untuk evaluasi pembelajaran jarak jauh ini. Tidak apa-apa, Bu. Tapi jujur, saya merasa sangat takut dengan teman mereka itu, Bu. Sampai sekarang saya tidak percaya diri lagi, Bu. Saya mudah minder dan menganggap diri saya selalu kurang, Bu. Saya rasa kamu harus berani melaporkan hal yang sudah lama terjadi padamu, Soki. Kejadian seperti itu bisa membunuh karaktermu. Luka luar bisa sembuh namun tetap membekas. Bagaimana luka batinmu yang tak terlihat sembuh atau belum? Bukankah itu sangat membunuh masa depanmu? Kamu telah melihat dan menyadari sendiri, bukan? Akibat dari hal itu adalah rasa percaya dirimu yang menurun. Benar juga, Bu. Tapi apakah dengan saya melaporkan ke dosen mata kuliah, saya itu akan atau membuat saya aman gitu? Pasti aman, Sofi, jika posisimu benar dan itu sudah mencapai batas titik kemampuanmu untuk sabar dan menerima segala paksaan dan ancaman dari teman-teman kelompokmu atau teman-teman yang lainnya. Hal yang dilakukan teman kelompokmu itu merupakan bentuk tindakan persekusi karena sudah mengancam dirimu dalam ranah pendidikan atau belajar sekolah. Saya jadi tahu sekarang, walaupun saya pendiam, saya harus tetap berani, ya, Bu. Benar sekali, kalau kamu diam dan takut pada sekitarmu, kamu akan banyak dimanfaatkan. Bahkan bisa jadi akan direndahkan oleh teman-temanmu. Maka saya berharap kamu memiliki keberanian untuk melihat ketidakadilan di sekitarmu. Jika itu sudah melewati batas, maka kamu harus melaporkannya kepada DPA. Jika saya melakukan, bagaimana dengan tugas kami, Bu? Oke, kamu sudah melihat beberapa kemungkinan yang terjadi dalam dampak laporanmu. Menurut saya, jika kamu melaporkan kepada dosen mata kuliah terkait, teman-temanmu akan melihat hal itu sebagai suatu hal yang menakutkan. Nah, kamu berada dalam perlindungan yang aman. Untuk seterusnya, dosen mata kuliah tersebut akan memberikan keputusan yang tepat dan baik untukmu. Sekarang saya merasa sedikit berani. Baik, Sofi. Ibu berharap sekali kamu berani menghadapi ketidakadilan yang ada dalam kelompok-kelompok tugas di masa pembelajaran jarak jauh ini. Apalagi sekarang kan serba dalam jaringan ya, sehingga akan ada banyak sekali ancaman yang tidak langsung itu datang. Karena itu, kamu akan lebih mudah melaporkannya kepada dosen mata kuliah terkait. Kedua, saya baru sadar banyak hal setelah konseling ini, Bu.
Di awal saya bingung sekali untuk mengurangi masalah-masalah yang terjadi. Jadi sekarang saya sudah punya pengatasan untuk masalah saya satu ini demi satu. Saya berharap ketika saya berproses dengan masalah kelompok ini, saya juga dapat berproses dari masalah keluarga saya tadi. Ibu senang melihatmu sudah dapat mengatasi hal yang membuatmu bingung ini. Oh iya, saya mau bertanya sedikit lagi, boleh? Boleh, Bu? Oke, kamu tadi mengatakan bahwa dampak yang kamu rasakan salah satunya menjadi tidak percaya diri ya. Iya, Bu, betul. Saya sudah coba mengatasi dengan mendapatkan ketidakberjalan, tapi tidak bisa, Bu. Saya tidak cukup berani melakukan hal itu terus menerus. Wah, ternyata kamu sudah mau untuk mencoba mengatasi itu ya. Sekarang mari Ibu bantu. Kamu kan menyukai salah satu kegiatan, yaitu menari kan ya? Iya, Bu, betul. Nah, dengan menari, kamu bisa loh meningkatkan rasa percaya diri kamu jika kamu melakukannya setiap hari. Ya juga sih, Bu. Soalnya kan tiap saya menari, saya juga merasa senang gitu. Dan sepertinya saya juga punya bakat dalam bidang ini. Betul, Soki. Ibu sudah melihat hal itu saat pertama kali kita menarikan sebuah tarian. Kamu terlihat luwes saat menarikannya. Kalau begitu, sebelum menutup konseling kali ini, kita menari sekali lagi yuk. Saya screen-nya, Bu. Saya screen. Baik. Udah, Bu. Yang video ini atau Iya. mau pindah video? Oh, pindah. Let's go. Oke, boleh diulang dari awal, Soki. Yang semangat ya. Ini karena ini yang terakhir dari konseling kita. With it. Let's go. Mau diulang sekali lagi? Oke. With it. Let's go. Let's go. Udah, Bu. Oke, boleh di stop share. Wah, bagus sekali, Soki. Gerakanmu terlihat bagus dan kamu begitu percaya diri. Bagaimana perasaanmu setelah menari ini? Terima kasih ya, Bu. Tadi saya benar-benar lupa sih, Bu, sisi tidak percaya diri saya. Setelah gerakan selesai, saya merasa sangat senang gitu. Saya merasa sepertinya benar saya ada bakat ini ya, Bu. Oh iya, Bu. Tadi Ibu bilang dengan menari ini dapat meningkatkan rasa percaya diri saya kan? Iya, betul sekali. Tidak semua orang memiliki bakat menari seperti kamu. Coba kamu kembangkan lagi. Saya yakin teman-teman akan kagum melihatmu. Coba kamu terapkan menari ini di kehidupan kamu. Kamu bisa menarikannya di rumah di kala waktu senggangmu. Tapi kamu juga harus konsisten. Bagaimana? Baik, Bu. Akan saya coba. Saya juga merasa lebih percaya diri setelah menari ini. Baiklah kalau begitu. Saya senang berbicara denganmu hari ini.
beberapa pelajaran berharga yang kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini ya. Ya Bu, benar. Terima kasih ya Bu sudah sabar dengan saya dan juga sudah membantu saya. Jika saya ingin konseling dengan Ibu lagi, apakah bisa saya chat dulu dan mengatur jadwal kembali Bu? Oh, tentu bisa. Terima kasih kembali Soki. Senang melihat seorang Soki sekarang lebih menjadi baik daripada saat awal kita bertemu tadi. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu untuk bantuannya. Besok jika saya akan konseling lagi, saya akan memberi kabar lagi Bu. Baik Soki, saya akan tunggu kabar darimu selalu. Baik Bu, terima kasih. Saya izin itu ya Bu. Baik Soki.